Kami bersyukur buat kasih karunia-Mu yang limpah kepada kami Tuhan. Kami bersyukur boleh berada di hadirat-Mu Tuhan pada sore hari ini Tuhan. Kami bersyukur buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Kami bersyukur buat kasih karunia-Mu yang limpah atas kami Tuhan. Dan kami disebut anak-anak Allah Tuhan. Kami bersyukur buat keselamatan kami Tuhan. Kami bersyukur buat panggilan-Mu dan maksud-Mu yang indah di dalam hidup kami Tuhan. Biarlah seluruh hidup kami mempermuliakan Dikau saja Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami melaksanakan kehendak-Mu dalam hidup kami Tuhan. Karena itulah yang terbaik bagi hidup kami Tuhan. Haleluya Tuhan. Biarlah Tuhan Kau mencukupkan semua kebutuhan-kebutuhan kami Tuhan. Ya Tuhan, karena Kau datang supaya domba itu beroleh hidup yang berkelimpahan Tuhan. Kami percaya sepanjang kami masuk dalam kehendak-Mu, kami tidak akan kekurangan suatu apapun juga Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Tuhan, kami mau berbuah lebat di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. Kami mau hidup menyangkal diri Tuhan. Kami mau hidup kudus Tuhan. Kami mau ikut dalam rapture Tuhan, yaitu pada kedatangan-Mu kedua kali. Kami mau ikut terangkat dan awang-awang. Haleluya. Puji, hormat dan kemuliaan bagi-Mu saja Tuhan. Bukan karena kekuatan kami, tapi karena kasih karunia-Mu saja Tuhan. Karena pekerjaan Roh Kudus-Mu yang limpah atas kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Biarlah kami semua sampai kepada kehendak-Mu. Kami semua berbuah lebat di hadapan-Mu. Dan hidup kami menyenangkan Engkau saja Tuhan. Segala puji, hormat, syukur bagi-Mu saja Tuhan. Haleluya, haleluya. Bagi-Mu lah kepujian, hormat dan kuasa. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Dan semua kita berkata amin. Haleluya. Silakan duduk saudara. Tuhan memberkati. Haleluya. Sudah siap saudaraku? Dengan cepat ya. Dengarkan baik-baik. Syukurlah saudara banyak datang. Yang tidak datang hari ini saudaraku, waduh, kehilangan berkat Tuhan. Ini firman Tuhannya luar biasa. Ini akan membuat saudara bisa berdoa 1 jam, 2 jam, 3 jam, bahkan 7 jam. Saudara mau berdoa 7 jam? Oke, mari kita dengarkan bagaimana strateginya, bagaimana caranya berdoa. Karena Tuhan bisa berdoa semalam-malaman, saudaraku, bersekutu intim dengan Bapaknya. Nah, seturut dengan firman Tuhan hari Minggu yang lalu, dalam 1 Tesalonika 5:17 berkata, tetaplah berdoa. Apa saudaraku? Tetaplah berdoa. Ini perintah Tuhan. Bukan hanya pada sidang pertama saja, tetapi pada kita juga pada zaman sekarang ini, supaya kita tetap berdoa. Saudara dengarkan semalam pada hari Kamis dikatakan dalam Kolose 4 ayat 2, bertekun dalam doa. Apa saudaraku? Bertekun dalam doa. Kemudian Efesus 6 ayat 18, dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu. Amin. Saudara mau berdoa setiap waktu? Betul saudaraku. Jadi Tuhan memerintahkan kita supaya selalu berdoa, tetap berdoa, cukup berdoa, banyak berdoa, berdoa dengan tiada berkeputusan, berdoa dalam persekutuan intim dengan Tuhan, berdoa dengan iman, dan seterusnya. Dan firman Tuhan berkata, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Jadi saudaraku, doa sangat penting. Boleh dikatakan paling penting dalam hidup kekristenan anak-anak Tuhan. Banyak perkara penting dalam kehidupan manusia ini. Pengajaran yang baik penting. Kesehatan penting. Uang penting.
Keluarga yang baik juga penting. Tapi lebih penting lagi doa yang menang, doa yang bertalu-talu. Haleluya. Lebih penting lagi berdoa senantiasa. Amin. Karena kalau saudara berdoa senantiasa, segala sesuatu yang saudara pentingkan, perlukan dalam hidup ini dikaruniakan Tuhan kepada saudara. Haleluya. Haleluya. Murid-murid melihat bagaimana Tuhan Yesus bisa berdoa berjam-jam. Murid-murid melihat bagaimana Tuhan Yesus bisa berdoa semalam-malaman. Dia naik ke atas gunung, berdoa semalam-malaman. Murid-murid juga kemudian melihat bahwasanya Tuhan Yesus berdoa 3 jam di Taman Getsemani, saudaraku. Lalu Lukas 11 ayat 1 berkata, karena murid-murid ingin mengetahui bagaimana caranya, bagaimana strateginya bisa berdoa berjam-jam demikian. Lalu murid-murid bertanya kepada Tuhan Yesus, ceritakanlah kepada kami Tuhan, bagaimana jalannya supaya kami juga bisa berdoa sebagaimana Engkau berdoa. Bab Yohanes juga mengajarkan murid-muridnya untuk berdoa. Saya bacakan Lukas 11 ayat 1. Lukas 11 ayat 1. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Dengan sukacita Tuhan Yesus berkata, kalau kamu berdoa, beginilah katakan. Inilah petunjuk-petunjuk doa. Inilah garis besar doa. Inilah pokok-pokok doa. Inilah strategi berdoa, Tuhan berkata. Bukan hanya pada murid-murid, tapi bagi kita juga. Amin, saudara-saudara. Dan ini kita kenal, saudaraku, dengan sebutan doa Bapa kami. Doa Bapa kami. Doa Bapa kami memberikan pokok-pokok doa, garis besar doa. Bukan mesti seperti itu kata-katanya, tapi itulah isinya yang bisa kita kembangkan dengan pimpinan Roh Kudus. Hingga kita bisa berdoa 1 jam, 2 jam, 3 jam, dan kita memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan, dan kita dikuatkan dan disegarkan Tuhan. Amin. Nah, saya bacakan Matius 6, buka Alkitab saudara, ayat 9 sampai 13. Matius 6, 9 sampai 13. Dapat saudara? Yaitu doa Bapa kami. 1, 2, 3 kita baca bersama-sama. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kalau begini saja doanya, tidak sampai 1 menit, saudaraku. Oleh sebab itu, saudaraku, kita perlu kembangkan. Saudaraku, yang pertama, kalau kita mau berdoa, kita harus mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan, kemudian menyembah Tuhan. Ini yang pertama. Ada 8 poinnya. Ada catat yang pertama, mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Syukur dan terima kasih. Dan kemudian menyembah Tuhan. Tertulis dalam Matius 6 ayat 9. Matius 6 ayat 9 berkata, karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Nah, Tuhan Yesus mengajari murid-muridnya bahwasanya langkah pertama berdoa kepada Tuhan ialah dengan mengucapkan syukur dan terima kasih dan menyembah Tuhan. Syukur atau terima kasih dan sembah Tuhan. Sekali lagi, kalau saudara mau berdoa, jangan terus langsung kepada permintaan saudara. Saudaraku, berterima kasih dulu kepada Tuhan, bersyukur dulu kepada Tuhan.
lalu sembah Tuhan, karena Tuhan yang layak disembah. Dia Tuhan yang maha kuasa, maha besar, Dia patut disembah. Dan memang Tuhan memerintahkan kita menyembah Dia, bukan yang lain. Amin, saudara. Nah, formula yang pertama ini, saudaraku, akan memakan waktu 10 sampai 15 menit untuk bersyukur kepada Tuhan. Kalau saudara belum bisa memberikan waktu 10 menit kepada Tuhan untuk bersyukur untuk segala sesuatu yang telah diberikan Tuhan kepada saudara, untuk segala sesuatu berkat yang disampaikan Tuhan kepada saudara selama saudara mengikut Tuhan, maka saudara kurang memiliki roh yang berterima kasih, roh yang bersyukur kepada Tuhan. Paling tidak ada 10 menit syukur Tuhan. Syukur Tuhan, aku sudah selamat. Syukur Tuhan, kau disalib bagiku. Syukur Tuhan, darahmu tercurah. Syukur Tuhan, kau memilih aku. Syukur Tuhan, aku sudah jadi anakmu. Syukur Tuhan, aku bisa berdoa. Syukur Tuhan, aku hidup. Syukur Tuhan, kasih karunia-Mu berlaku atasku. Dan seterusnya, dan seterusnya. Syukur, syukur, syukur. Amin, saudara. Nah, saudaraku, kita perlu bersyukur kepada Tuhan untuk segala sesuatu yang Tuhan telah perbuat bagi kita, dan juga buat doa kita yang sudah begitu banyak dijawab Tuhan. Syukuri, syukuri. Tuhan Yesus pernah menyembuhkan 10 orang yang sakit kusta. Mereka sembuh pada waktu mereka di tengah jalan untuk memperlihatkan dirinya kepada imam-imam. Tetapi hanya seorang daripada mereka yang kembali kepada Tuhan dan bersyukur dan tersungkur di bawah kaki Yesus. Bersyukur kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan berkata, di mana 9 lagi? Kenapa dia tidak bersyukur? Bukankah ada 10 orang yang kusembuhkan? Kenapa yang lain tidak bersyukur? Tuhan menuntut, Tuhan minta ucapan syukur dari setiap anak-anaknya yang sudah begitu banyak kali menerima berkat Tuhan, perlindungan Tuhan, kuasa Tuhan, darah Yesus, sehingga dia selamat dan sejati, dia bisa menjamahnya. Buat segala sesuatu yang telah diperbuat Tuhan bagi kita, kita bersyukur buat segala doa-doa kita yang dijawab Tuhan. Kita bersyukur kita boleh hidup sampai pada hari ini. Saya bersyukur saya hidup, saudaraku. Selalu saya mendengar, saudaraku, ada anak Tuhan yang dipanggil Tuhan, bahkan orang dunia ini, saudaraku, sering saya lihat, saudaraku, dibawa ke pekuburan, atau saya lihat upacara penguburan, saudara. Berarti banyak yang meninggal dunia. Saudaraku, itu bisa saja mengenai kita, tetapi Tuhan belum izinkan. Maka kita bersyukur buat kasih karunia Tuhan, sehingga kita hidup pada hari ini. Haleluya, saudaraku. Bersyukur. Saya, saudaraku, tidak henti-hentinya bersyukur kepada Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam nama Yesus, ada beberapa peristiwa, saudaraku, dalam hidup saya, saudaraku, yang tidak bisa saya lupakan. Karena peristiwa tersebut bisa langsung merenggut nyawa saya, tetapi Tuhan melepaskan saya daripadanya. Maka dari itu, saudaraku, saya ingat Tuhan melepaskan saya bersyukur kepada Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam nama Yesus, selagi muda, saudaraku, saya naik sepeda motor. Sehabis kecepatan sepeda motor itu, saudaraku, saya tabrak sepeda, saudaraku. Sepedanya pecah 2, lepas, saudaraku. Nah, saya berguling-guling, luka-luka, saudaraku. Pas di muka Kodam, Bukit Barisan. Dan yang tabrak itu anggota Kodam. Saudaraku, saya tidak pingsan, syukur. Tetapi saya dengar suara sepatu, saudara, teriakan marah-marah, saudaraku, datang kepada saya, pukul, bunuh. Dia katakan, saudaraku, saya menjatuhkan diri saya dan pura-pura pingsan, saudaraku.
Dan mereka berkata sudah mati dia katakan, karena dahsyat sekali tabrakannya. Saudaraku, saya hidup, saudaraku. Saya hidup, beberapa hari di rumah sakit, saudaraku hidup. Saya dilepaskan Tuhan dari maut. Saya pernah 4 hari sakit jantung, saudaraku, di ruangan ICU dengan segala selang-selang dalam tubuh saya, saudaraku, dengan O2 segala macam, saudaraku, udah lengket di tubuh saya, saudaraku. Beberapa orang dalam ICU itu, saudaraku, saya lihat bagaimana dia mati, saudaraku, meninggal dunia. Tetapi saya keluar dengan hidup. Saya bersyukur kepada Tuhan. Orang menodongkan senjata kepada saya, saudaraku, dari jarak 4 meter, saudaraku, dan tidak mungkin meleset, saudaraku. Tetapi dalam nama Yesus dia bingung dan dia menundukkan senjatanya. Saya luput dari maut. Saya bersyukur kepada Tuhan. Boleh jadi tentunya saudara mengingat peristiwa-peristiwa di mana saudara diselamatkan Tuhan. Pada waktu saya masih kecil, saudaraku, SD, saudara, kami berenang-renang di sungai, saudaraku. Tiba-tiba lepas pegangan saya ke rumput, saudaraku, dan saya dibawa arus. Saya tidak pandai berenang pada waktu itu, saudaraku, dan mulai hanyut. Saya berusaha sekuat-kuatnya, saudaraku, sekuat-kuatnya, tetapi timbul tenggelam. Syukur seorang teman saya melihat, saudaraku, saudara, dia bisa menangkap saya dan mengangkat saya dan membawanya ke pinggir. Saya hidup, saudaraku. Berkali-kali lolos dari maut, saudara. Maka saya tidak berhenti-henti bersyukur. Saya ingat siapa saya dulu, saudaraku, bukannya apa-apa, saudaraku. Sekarang diberikan Tuhan gereja yang besar, saudaraku, dengan cabang di seluruh Indonesia ini, 400 lebih cabang, saudaraku. Siapakah saya ini? Saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan memilih, memanggil saya. Saya berkata kepada Tuhan, sampai sedemikian jauh ini Engkau telah memanggil saya, Tuhan. Engkau telah menyertai saya sampai sejauh ini. Terangkan lagi apa maksud-Mu, Tuhan. Engkau melihat umurku sudah bertambah-tambah, Tuhan. Biarlah genap maksud dalam hidupku. Aku bersyukur buat panggilan-Mu. Aku bersyukur buat penyertaan-Mu. Haleluya, saudaraku. Bersyukur. Sampai sedemikian jauh Tuhan pimpin, saudaraku. Saudaraku yang kasih dalam nama Yesus, banyak berkat sudah kita terima. Ingat satu persatu. Ada nyanyian yang berkata, itulah berkat-Mu satu persatu. Dan kau akan lihat bagaimana Tuhan cinta kepadamu. Jangan lihat persoalan-persoalan saja. Jangan lihat keberatan-keberatan saja. Jangan lihat penyakit yang belum disembuhkan Tuhan, saudaraku. Sehingga doa kita banyak yang kurang bersemangat, kurang bersyukur kepada Tuhan. Bertobatlah, saudaraku. Hitunglah berkat-Mu satu persatu. Saudaraku, penyakit, persoalan, keberatan itu hanya sementara saja. Jangan sampai menghilangkan ucapan syukur saudara kepada Tuhan. Haleluya. Dari itu yang pertama, saudaraku, ucapkan syukur kepada Tuhan, saudaraku. Kiranya Tuhan membuka mata rohani kita sehingga yang kita lihat bukan hanya persoalan, bukan hanya keberatan, bukan hanya kesusahan. Jika kita mengeluh kepada Tuhan, tapi kita melihat kasih Tuhan yang luar biasa. Kita melihat berkat Tuhan yang luar biasa kepada kita, sehingga hati kita, mulut kita bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Haleluya, saudaraku. Kita lihat pada kemarin, minggu yang lalu, bagaimana, saudaraku, Paulus dan Silas di penjara Filipi. Sesudah didera 39 kali, luka-luka punggung semua, infeksi, mulai berdenut-denut, dimasukkan dalam penjara yang paling dalam, yang lembab dan kotor. Saudaraku yang kekasih, tengah malam, saudaraku, dia tidak tidur. Dia menyanyikan puji-pujian dan bersyukur kepada Tuhan. Dan sorga, saudaraku, mendengarnya, saudaraku. Sorga suka ucapan syukur. Tuhan bertahta dari puji-pujian di atas ucapan syukur anak-anaknya. Lalu Tuhan turun dan Tuhan lepaskan semua belenggu-belenggu mereka. Bahkan pintu-pintu penjara terbuka. Bahkan penghulu penjara bertobat. Karena bersyukur kepada Tuhan, bersyukur.
Berapa banyak persoalan saudara? Adakah persoalan saudara lebih daripada persoalan Paulus dan Silas, sehingga saudara tidak bisa bersyukur? Saudaraku, bertobatlah. Apakah persoalan saudara lebih daripada persoalan Yunus yang sudah berada dalam perut ikan? Saudaraku, dia manusia biasa, Yunus, saudaraku. Boleh jadi dia tidak tahu dalam perut ikan bahwa saya dalam perut ikan, tapi dia dalam satu tempat yang gelap dan segala sesuatu di sekelilingnya aneh, saudaraku, dan segala lendir-lendir mengelilingi dia, saudaraku. Saudaraku yang kasih dalam nama Yesus. Tetapi disitulah dia mengangkat suaranya, aku mau mempersembahkan syukur kepada Tuhan. Ketika dia mempersembahkan syukur kepada Tuhan, ikan tidak tahan lagi. Ikan segera lari ke pantai, berenang ke pantai, dan memuntahkan Yunus di pantai, lalu pergi kembali ke laut yang dalam. Ucapan syukur, syukur, syukur. Bersyukur. Bersyukur buat keselamatan yang diberikan Tuhan kepada kita. Saudaraku dipilih, berarti tidak semua dipilih, tidak semua selamat. Saudaraku yang kasih dalam nama Yesus, kita bersyukur. Bapa di sorga mengasihi kita, dia Bapa. Saudara selamatkan, sehingga dalam nama Yesus saudara memanggil Allah yang Maha Kuasa itu Bapa dalam sorga. Aku anakmu Tuhan, dalam nama Yesus. Sangat luar biasa menjadi anak, saudaraku, daripada Bapa yang Maha Kuasa. Saudara perlu bersyukur untuk itu, saudaraku. Saudaraku yang kasih dalam nama Yesus, bersyukur. Bersyukur. Bapa sangat mengasihi kita, sangat mempedulikan kita, siap sedia mendengarkan doa kita. Makanya kita perlu bersyukur. Dan kita tidak bisa hidup sesuka hati kita, walaupun dia Bapa kita. Dia bukan seperti bapa dunia ini yang sangat memanjakan anak-anaknya, yang memboleh-bolehkan dosa. Tidak, dia kudus. Dia memang mau mengampuni jikalau kita bertobat. Haleluya, saudaraku. Dia kudus, dia mau kita bertobat, hidup kudus, saudaraku. Kalau kita hidup kudus, maka bahagian kedua daripada doa Bapa kami ini, dikuduskanlah namamu. Dalam satu kalimat itu, saudaraku, bisa digenapkan. Kalau kita hidup menang, kalau kita memancarkan terang Tuhan, maka nama Tuhan dipermuliakan. Tetapi kalau kita, saudaraku, hidup menurut kehendak daging, manusia lama kita jatuh kepada dosa, saudaraku, tentu saja tidak membawa kemuliaan pada Tuhan. Saudaraku, nama Tuhan akan diejek. Saudaraku, itu sebabnya, saudaraku, dalam bahagian pertama ini kita perlu bersyukur dan hidup kudus kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saudara mau dengarkan doanya? Ikut-ikut saya berdoa. Ikut-ikut saya berdoa. Saya bersyukur Tuhan, saya sudah selamat dan menjadi anak-anak Tuhan. Syukur Tuhan, Engkau Allah yang Maha Kuasa telah menjadi Bapa saya. Dalam nama Yesus, Bapa dalam sorga, Engkau mengasihi saya, anakmu. Engkau mengenal saya, Engkau memperdulikan saya, Engkau mau mendengar dan menjawab doa saya. Bersyukur padamu Tuhan, semua dosa saya sudah diampuni. Saya bersyukur buat darah Yesus yang senantiasa tersedia untuk menyucikan dosa saya sepanjang saya mengaku dosa saya dan sepanjang saya bertobat. Syukur Tuhan, saya sudah jadi anak-anak Allah, anak-anak terang. Syukur Tuhan, saya sudah masuk warga kerajaan sorga. Kerajaan sorga sudah menjadi milik saya. Syukur Tuhan, saya memiliki Bapa yang kudus,
Oleh sebab itu, saya harus hidup kudus. Dengan hidup kudus, saya mempermuliakan Bapa di sorga. Hidup dalam dosa, hidup dalam kehendak daging akan mencemarkan nama Bapa saya di sorga. Saya mau nama Bapa di sorga dipermuliakan dari hidup saya. Oleh sebab itu Tuhan, saya akan mengangkat salib dan menyangkal diri setiap hari supaya saya hidup kudus. Syukur Tuhan, saya sudah bebas dari kutuk dosa. Saya sudah bebas dari kutuk kemiskinan. Syukur Tuhan, berkat berkelimpahan telah menjadi milik saya. Syukur Tuhan, Engkau telah menyembuhkan semua penyakit saya. Syukur Tuhan, Engkau telah memenuhkan saya dengan Roh Kudus. Syukur Tuhan, saya beroleh kuasa dunamis untuk bersaksi, untuk mengusir setan, untuk meletakkan tangan atas orang sakit, lalu orang itu akan sembuh. Syukur Tuhan, saya hidup pada hari ini. Syukur Tuhan, saya keberkatan pada hari ini. Syukur Tuhan, saya bersuka cita pada hari ini. Syukur Tuhan, saya sudah bebas dari kuasa kegelapan. Syukur Tuhan, nama saya sudah tertulis di sorga. Haleluya Tuhan. Amin. Tepuk tangan. Saudaraku, dari mula saya cerita firman Tuhan ini bagian pertama 20 menit. Jadi kalau saudara memulai doa Bapa kami 10 menit adalah ucapan terima kasih, bersyukur kepada Tuhan dan menyembah Tuhan. Haleluya. Kita sudah mempraktekkannya. Amin. Bisa dipraktekkan? Maka saudara semua pasti bisa berdoa terus menerus selama 1 jam, selama 2 jam, selama berapa jam saja saudara suka berdoa. Amin. Saudaraku, yang kedua, ucap doa Bapa kami ini saudaraku, yaitu saudaraku berdoa supaya kerajaan sorga datang ke bumi. Ayatnya Matius 6 ayat 10, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Strategi yang kedua dalam berdoa supaya kita bisa berdoa 1 jam 2 jam saudaraku, yaitu kita berdoa supaya kerajaan sorga datang ke bumi. Ini adalah satu doa yang sangat penting dan luas sekali. Hamba-hamba Tuhan dan anak-anak Tuhan yang sudah dewasa rohaninya dapat berdoa beberapa jam buat topik ini. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan yang saudaraku banyak sekali kesibukannya, cukuplah 10 sampai 15 menit untuk topik ini. Amin. Maka digabung dengan yang tadi saudara sudah berdoa setengah jam. Haleluya. Saudara suka berdoa 1 jam? Saudara mau dengar bagaimana strateginya? Oke, kita teruskan. Topik doa ini saudaraku, supaya kerajaan sorga datang ke bumi, berfokus pada 2 perkara, yaitu berfokus pada gereja dan kerajaan sorga. Apa saudaraku? Gereja dan kerajaan sorga. Haleluya. Nah, gereja lain daripada kerajaan sorga. Jadi kita harus berdoa saudaraku supaya gereja kita GKI ini diberkati Tuhan. Gereja GKI bertumbuh, GKI bertambah-tambah dewasa rohaninya, GKI memberi buah kepada Tuhan, yaitu semua anak-anak Tuhan memberi buah kepada Tuhan. Jadi saudaraku, apalagi saudara pemimpin kelompok sel, saudara harus berdoa supaya saudara memberi buah kepada Tuhan, supaya saudara bertumbuh dalam Tuhan, dewasa dalam Tuhan. Pengertian saudara bertambah-tambah, iman saudara bertambah-tambah, karena saudara adalah pemimpin kelompok sel yang akan membangunkan gereja Tuhan, tubuh Kristus. Amin.
berdoa supaya anggota-anggota kelompok sel saudara bertumbuh dalam Tuhan, saudaraku. Teguh rohaninya, kuat dan teguh, tidak kompromi dengan adat-adat kegelapan. Tuhan sangat memberkati sidang ini karena kita tidak mau terlibat dalam acara-acara kegelapan. Tuhan sudah bebaskan kita daripada semua acara kegelapan tersebut, dan kita sangat-sangat diberkati Tuhan. Maka jangan lagi kembali ke sana, saudaraku. Kita tetap mengasihi sama manusia, famili kita, dan kita rindu mereka itu diselamatkan dan mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dan kita rindu mereka jadi anak Tuhan. Namun untuk mengikuti acara-acara yang tidak mempermuliakan Tuhan, bahkan menyembah kepada dewa-dewa yang lain, tentu saja kita menolak, karena itu sangat mendukacitakan hati Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Tiap-tiap suku Batak Toba itu, Batak Karo, Simalungun, Nias, saudaraku, yang lain Chinese, saudaraku, punya acara-acara adat sendiri yang kebanyakan, saudaraku, tidak seturut dengan firman Tuhan, maka bertentangan dengan firman Tuhan. Maka kita tidak boleh campur dalamnya. Haleluya. Nah, saudaraku, berdoa supaya mereka teguh rohaninya, saudaraku, tidak kompromi, saudaraku. Berdoa supaya jiwa-jiwa bertambah-tambah dalam kebaktian minggu. Berdoa supaya jiwa-jiwa yang altar call, saudaraku, yang masuk kelompok saudara yang saudara kenal, supaya senantiasa datang dari kebaktian. Saudara doakan. Itu termasuk topik doa kerajaan sorga datang di bumi. Supaya dia ikut baptisan air, doakan. Supaya dia ikut training dasar rohani Kristen, didoakan. Tidak ada padamu karena kamu tidak berdoa. Dia tidak ikut kebaktian minggu karena saudara tidak doakan. Dia tidak mau dibaptiskan karena saudara tidak doakan. Tidak mau training dasar karena saudara tidak doakan. Doakan, sebut namanya di hadapan Tuhan. Amin. Doakan supaya sakit, anak-anak Tuhan yang sakit disembuhkan Tuhan. Doakan, saudaraku, supaya anak-anak Tuhan yang lemah dikuatkan Tuhan. Jangan saudara hukum lagi dia, saudaraku. Saudaraku, dengan kata-kata, saudaraku, yang boleh menjatuhkan imannya, saudaraku. Saudaraku yang kasih dalam nama Yesus, berdoa supaya semua anak-anak Tuhan suka bersaksi, memenangkan jiwa-jiwa kerajaan sorga, sehingga gereja bertumbuh dengan pesat. Haleluya. Oh, bangun dan bangkitlah semua pemimpin kelompok sel. Kemudian ini doa yang pertama mengenai gereja. Doa yang kedua, saudaraku, yaitu topik doa supaya kerajaan sorga datang di bumi, adalah mengenai kerajaan sorga sendiri, yaitu kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Seperti kita ketahui, kedatangan Tuhan Yesus kedua kali yang sudah diambang pintu, karena tanda-tanda yang sudah genap, adalah dua tahap. Tahap pertama kedatangannya, dia tidak menjejakkan kaki di bumi ini, tetapi dia hanya di awang-awang menjemput kita, dan kita semua yang percaya terangkat ke atas dan bertemu dengan Tuhan di awang-awang. Haleluya. Kubur-kubur orang percaya yang setia mengikuti Tuhan sepanjang hidupnya akan terbuka, dan dia beroleh tubuh yang baru, dan dia naik ke surga. Kita memperoleh tubuh yang baru, dan kita naik ke surga, ke awang-awang. Amin. Haleluya. Itulah tahap pertama yang dikatakan dengan, saudaraku, rapture, saudaraku, pengangkatan, saudaraku. Biarlah, saudaraku, gereja kemenangan iman Indonesia ini kosong pada waktu kedatangan Tuhan kedua kali, datangan kerajaan sorga. Masih banyakkah orang di bumi yang tidak terangkat? Masih sangat banyak. Karena yang terangkat adalah anak-anak Tuhan yang sudah lahir baru, penuh Roh Kudus, bahasa roh, tahu bersekutu intim dengan Tuhan, saudaraku, menyangkal diri, hidup kudus, menolak dosa, mematikan manusia lama, dan berjalan dalam roh, memenangkan jiwa buat Tuhan. Berarti dia berbuah kepada Tuhan. Itulah yang terangkat dan bertemu dengan Tuhan di awang-awang. Selebihnya tinggal di bumi ini dan bertemu dengan antikristus. Antikristus kejam.
Dia akan memakai nomor 666. Saya membaca sebuah buku, dalam buku itu terangkan saudaraku bahwasanya saudaraku komputer itu pakai C, jangan pakai K. Komputer saudaraku dijumlahkan angkanya adalah 666. Saya lupa pula membawanya kepada saudara, sudah saya janjikan saudaraku. Dan pada waktu itu nanti saudaraku semuanya akan menggunakan satu mata uang. Saudara baca di koran saja sekarang ini saudaraku, ya mereka sudah berusaha untuk mempersatukan satu mata uang di dunia ini saudaraku. Dan saudaraku jual beli saudaraku sudah kebanyakan memakai kartu kredit. Dan orang pusuk memakai kartu kredit. Memakai kartu kredit dia akan dapat hadiah ini. Kalau bayar kontan tidak dapat hadiah. Tentu orang memilih saudaraku bayar dengan kartu kredit. Saudaraku. Dan kartu kredit bisa pula diangsur. Tetapi bagaimanapun saudaraku mesti dibayar. Saudaraku. Karena itulah nanti kebanyakan saudaraku manusia ini bangkrut. Itulah yang membuat kebangkrutan di Amerika. Di Amerika semua boleh kredit. Rumah bisa kredit, mobil bisa kredit, saudaraku. Kuliah bisa kredit, saudaraku. Ya, beli perabotan rumah tangga bisa kredit, beli dapur kredit, peralatan dapur kredit, peralatan rumah tangga kredit, kursi tamu kredit, saudaraku. Handphone kredit, TV kredit, saudaraku. Saudaraku, dalam satu rumah bisa saja seluruh rumah itu lengkap dengan perabotan yang mewah-mewah dan mahal-mahal, tapi semua hutang. Yang dia tidak sanggup membayarnya, itu membuat Amerika bangkrut. Akan terjadi krisis global, saudaraku. Saya lebih suka saudaraku bayar kontan, kalau memang sama. Tetapi kadang-kadang saudaraku bayar dengan kartu kredit dapat hadiah. Saudaraku kadang-kadang saya tergoda juga, saudaraku. Ya saya pikir oke lah. Kenapa tidak? Saya memang punya kartu kredit. Nanti kan saya bayar melalui bank, sudah. Saya dapat hadiah, saya dapat barang yang saya beli. Kalau saya bayar kontan, hanya dapat barangnya, tidak dapat hadiahnya. Walaupun hadiahnya tidak seberapa, tapi itu akan bertambah-tambah. Orang akan terbiasa, saudaraku, tidak membawa uang. Sekarang banyak orang, saudaraku, ya kantongi 100.000 bisa dia berjalan kemana-mana. Saudaraku, dia mau membeli apa-apa dia pakai kartu kredit, saudaraku. Hanya dia perlu, saudaraku, untuk parkir lah, untuk inilah, uang 100.000 sudah cukup, saudaraku. Dan itu akan melanda dunia. Nanti tidak pakai kartu kredit karena kartu kredit bisa hilang, bisa dipalsukan orang. Karena ilmu pengetahuan bertambah canggih, maka nomor manusia ini ibu antikristus di tangannya atau di keningnya. Maka saudara belanja di Carrefour sana, saudaraku, belanja antara satu kereta sorong, saudaraku, dia cep, saudaraku, lalu saudaraku, yang terakhir saudaraku, kening saudaraku di mana nomor itu berada, ceplek, katanya sudah keluar, bawa barangan dagangan. Lalu orang senang semua, saudaraku. Nah, tapi kemudian muncullah 3,5 tahun berikutnya muncullah antikristus yang kejam, saudaraku. Karena dia memang setan, saudaraku, membunuh manusia ini, saudaraku. Pada waktu itu masih ada keselamatan, masih, tetapi kerap kali dibayar dengan nyawa. Karena ada Kristen yang kedagingan, duniawi. Dia sudah mengakui sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi tidak mau hidup kudus. Dia mau hidup dalam kehendak daging, saudaraku. Tidak mau menyangkal diri. Pokoknya aku terima anugerah Tuhan. Keselamatan adalah kasih karunia, ya, grace, dia katakan, bukan karena kekuatanku, bukan kebaikanku, bukan perbuatanku, maka aku boleh saja hidup sukacitaku, sesuka-sukaku. Kan keselamatan anugerah Tuhan. Lalu dia hidup dalam dosa, hidup dalam kehendak daging. Ke gereja juga tidak boleh, jadi ke gereja tiap minggu, tapi dia melaksanakan apa kehendaknya, saudaraku. Bandal dan tidak bisa dikasih tahu. Dia tidak berjalan dalam roh, tidak patuh. Saudaraku, pada waktu kedatangan Tuhan kedua kali dia tidak akan ikut terangkat, dan dia akan tinggal di bumi
ini, dan dia akan ingat semua firman Tuhan, apalagi firman Tuhan yang dibawakan oleh Pak Munte ini, saudaraku. Supaya nanti antikristus akan datang, dia katakan, ini aku sudah di sini, aku tidak ikut terangkat. Aduh, celaka sekali. Tuhan, aku bertobat, selamatkan aku, selamatkan aku. Terima kau Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Untuk mengucapkan hal seperti itu juga sangat payah. Kenapa? Karena Roh Kudus sudah diangkat ke sorga. Roh Kudus dalam hati orang percaya. Waktu orang percaya diangkat ke sorga, Roh Kudus naik ke sorga. Dia hanya dengan kekuatan manusiawinya saja, saudaraku, dia bisa berteriak demikian, memang Tuhan selamatkan, dan roh dan kehidupan baru masuk kepada dia. Saudaraku, seperti pada perjanjian lama, Roh Kudus yang belum dicurahkan, tapi banyak juga orang selamat. Itulah nanti keadaannya. Saudaraku yang kasih dalam nama Yesus, tapi antikristus segera mengenal orang tersebut, karena dia roh setan. Mana yang selamat dia kenal, dan dia kejar, dia bunuh, saudaraku, dia berkuasa. Saudara, antek-anteknya semua berkuasa. Bumi di bawah kuasa antikristus, saudara. Mati sahid, saudaraku, tapi sampai juga ke sorga. Dan pada waktu itu ada 144.000 penginjil luar biasa diurapi Tuhan, semuanya orang Yahudi, 12.000 dari tiap suku, saudaraku. Urapan Tuhan sangat luar biasa kepadanya, dan dia tidak bisa ditangkap oleh antikristus karena dia oleh karunia yang luar biasa. Pada waktu itu, saudaraku, dia akan berkeliling dunia. Plane masih berjalan sebagaimana biasa, kereta api masih sebagaimana biasa, dunia masih sebagaimana biasa, sudah modern. Saudaraku, kemana-mana dia menginjil, saudaraku, dan ribuan jiwa diselamatkan dalam pelayanan mereka. Dan mereka, saudaraku, bisa lolos, selalu lolos dari, saudaraku, dari sergapan, saudaraku, antikristus dan pengikut-pengikutnya. Ada kuasa yang ada pada dia luar biasa. Haleluya, saudaraku. Tetapi itu semua sesudah kita berada di sorga. 7 tahun lamanya terima mahkota, dan kita menghadap tahta pengadilan Kristus, di mana kita menerima mahkota-mahkota ini. Doakan, datanglah kerajaanmu, saudaraku. 2 Petrus 3:10-11 berkata, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh, dasar dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Saudaraku yang kasih dalam nama Yesus, segala dunia ini akan hancur. Jangan lagi ikut sistem dunia ini mulai sekarang. Tidak akan bertahan dunia ini, saudaraku. Dengan sistem keuangannya akan ambruk, bangkrut. Saudaraku, punyailah sistem. Kalau saudara mau sistem bisnis, sistem keuangan kerajaan sorga. Haleluya. Yaitu dengan memberi buat penginjilan, saudaraku. Joyce tadi menulis satu surat, nanti saya bacakan supaya kita semua, saudaraku, ikut, saudaraku, menonton Daily TV, mana tiap minggu kita berada di TV. Kemudian, saudaraku, menelepon saudaraku dengan nomor telepon yang ada di sini, supaya rating daripada Daily TV ini naik sekitar 1.000 atau 2.000. Kita semua biar menonton dan kirimkan SMS ke nomor yang akan saya berikan nanti kepada saudara. Dia berkata, kalau untuk menjadikan bumi ini, Tuhan tidak bersusah payah. Jadilah langit, dia katakan jadi. Jadilah laut, dia katakan jadi laut. Jadi binatang-binatang, jadi binatang-binatang. Menjadikan manusia memang dengan tangannya dia ciptakan. Kemudian menjadikan wanita dari rusuk Adam, dia ciptakan seorang perempuan, saudaraku. Tetap Tuhan tidak begitu sulit menjadikannya, tidak bersusah payah menjadikannya, tidak keringatan menjadikannya, menciptakannya, tidak. Tetapi untuk keselamatan manusia dari dosa, Tuhan tidak bisa berkata selamatlah engkau manusia, tidak. Itu sebabnya bisnis saudara, bisnis Tuhan yang paling penting adalah keselamatan jiwa-jiwa. Maka saudara harus masuk dalam bisnis kerajaan sorga ini untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Dan kapan saudara masuk dalam bisnis untuk menyelamatkan jiwa-jiwa, hidup saudara dan keluarga saudara akan sangat diberkati Tuhan. Saya hidup karena saya dalam bisnis memproklamirkan keselamatan, memproklamirkan Injil Tuhan. Tuhan tidak berikan saya mati. Dan saya terangkan tadi kepada saudara, ada beberapa peristiwa yang sebenarnya bisa merenggut nyawa saya.
Tetapi Tuhan tidak biarkan. Karena saya memberitakan Injil kerajaan sorga. Karena Tuhan juga dalam bisnis membawa Injil kepada segala suku, bangsa, dan bahasa. Jadi itu doa buat kerajaan sorga supaya datang. Haleluya. Wow, sudah 15 menit lagi. Ikut-ikut saya berdoa. Biarlah kerajaanmu segera datang di bumi, Tuhan. Oleh sebab itu, berkatilah GKI. Bangun dan bangkit GKI. Bertumbuh secara rohani, matang rohaninya, dan berbuah bagi Tuhan. Syukur Tuhan, Engkau mengasihi GKI dan sudah memberkati GKI di mana saya masuk di dalamnya, dan saya pun sedang Kau berkati. Tambahilah jiwa-jiwa yang selamat, Tuhan Yesus. Berkati semua anak-anak-Mu yang sudah selamat, tidak kompromi dengan dosa. Anak-anak-Mu suka berdoa, membaca Alkitab, menambahi iman mereka, dan mereka teguh dalam Tuhan. Mereka berbuah dalam Tuhan. Biarlah semua jiwa-jiwa yang sudah altar call ikut lagi kebaktian minggu, bahkan baptisan air, kemudian training dasar rohani Kristen. Sembuhkan yang sakit Tuhan, kuatkan yang lemah Tuhan, selamatkan jiwa-jiwa yang belum selamat. Biarlah saya berhasil membawa mereka kebaktian minggu. Walaupun untuk hal tersebut saya harus berkorban, saya siap sedia berkorban. Saya berjaga-jaga Tuhan untuk kedatangan-Mu kedua kali yang sudah diambang pintu. Saya mau ikut terangkat Tuhan. Seluruh keluarga saya ikut terangkat. Semua anak-anak-Mu di GKI, bahkan di cabang-cabang GKI, ikut terangkat bertemu dengan Tuhan Yesus di awang-awang. Oleh sebab itu Tuhan, saya senantiasa patuh kepada firman Tuhan, hidup kudus untuk Tuhan, menyangkal diri, menolak dosa, mematikan semua kehendak daging. Saya mengejar kekudusan, saya berjalan dalam roh, senantiasa beribadah kepada Tuhan dan melayani Tuhan. Amin. Tepuk tangan. Haleluya. Wow, mau cepat sedikit saudara. Yang ketiga, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Ayatnya Matius 6 ayat 10, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Langkah ketiga dari strategi doa, garis-garis besar doa apa yang diberikan Tuhan Yesus ialah supaya kehendak Tuhan jadi di bumi ini seperti di sorga. Kehendak Tuhan jadi dalam hidup kita. Topik doa ini memakan waktu sekitar 10 menit. Kalau saudara terburu-buru 5 menit pun boleh juga, saudara. Itu sudah menang itu, saudaraku. Sebab ada juga anak-anak Tuhan yang mendoakan, jadilah kehendak-Mu Tuhan, tidak ada setengah menit pun, saudaraku. Hanya beberapa detik, kira-kira 10-20 detik, saudaraku. Sudah selesai, saudaraku. Kalau kita mau kehendak Tuhan jadi dalam hidup kita, dan supaya kita mengerti menyambut kehendak Tuhan tersebut, maka terlebih dahulu kita harus menjaga diri kita ini, saudaraku, supaya saudaraku kita hidup kudus. Ya, saudara berdoa, aku mau kehendak-Mu jadi Tuhan dalam hidupku. Walaupun aku belum begitu tahu apa kehendak-Mu tersebut, namun sampai sekarang ini aku menjaga diriku kudus supaya aku mendengar suara-Mu dan menerima pimpinan-Mu. Kalau macam-macam segala sesuatu dalam pikiran kita ini, saudaraku, suara-suara iblis, saudaraku, suara-suara dunia, saudaraku, suara-suara kenajisan, saudaraku, suara-suara gosip,
Saudaraku, maka kita tidak bisa mendengar suara Tuhan, saudaraku. Nah, saudaraku, sepanjang kita sudah baru, Roh Kudus akan memimpin kita pada segala kebenaran. Roh Kudus tinggal dalam saudara. Firman Tuhan berkata, kalau Roh Kudus tinggal dalam saudara, maka saudara beroleh dunamis, beroleh kuasa. Amin. Dan kita bersyukur buat kuasa tersebut, mengusir setan dalam nama Yesus, meletakkan tangan dan seorang sakit, lalu orang itu akan sembuh. Haleluya, saudaraku. Namun saudaraku, hal itu tidak cukup. Roh Kudus juga diberikan Tuhan kepada kita, supaya dengan Roh Kudus itu kita mematikan semua dosa, mematikan semua kehendak daging. Haleluya. Dengarkan Roma 8 ayat 5 sampai 14. Saya bacakan pada saudara. Roma 8, 5 sampai 14. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Buka Alkitab saudara. Cepat sedikit. Roma 8 ayat 5. Dapat? Oke. Sama-sama kita baca sampai 14. 1, 2, 3. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal itu memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh dia yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana oleh rohnya yang diam dalam dirimu. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipilih roh Allah adalah anak-anak Allah. Oke? Saudaraku, yang kasih dalam nama Yesus, percayalah bahwasanya kehendak Tuhan dalam hidup saudara jauh lebih baik daripada kehendak saudara sendiri pada saudara. Karena Tuhan merencanakan saudaraku hidup yang jauh lebih baik daripada kehendak saudara. Dia menyediakan masa depan yang penuh harapan kepada saudara. Jadi berdoalah saudaraku, seperti saudara berdoa dalam Roma 8 tadi saudaraku, di mana saudara sudah mengerti bahwa hidup dalam kehendak daging, yaitu memikirkan hal-hal yang dari daging, tidak berkenan kepada Tuhan. Kalau saudara hidup dalam roh, maka saudara memikirkan perkara-perkara rohani, memikirkan jiwa-jiwa supaya diselamatkan, saudaraku. Bukan memikirkan uang. Uang adalah tambahan saja, bonus saja dari berkat Tuhan. Firman Tuhan tadi kita baca, keinginan daging adalah maut, tapi keinginan roh adalah hidup. Keinginan daging bertentangan dengan Allah. Saudaraku, jangan hidup dalam kehendak daging. Amin. Haleluya. Kristus dalam kamu, roh Tuhan dalam kamu. Memang tubuh ini bisa dimatikan dengan kekuatan Roh Kudus. Kita melawan dosa, kita berkata tidak kepada dosa. Dan lebih daripada itu, Roh Kudus yang diam dalam kita akan menghidupkan juga tubuh-tubuh kita yang fana. Karena Roh Kudus itu membangkitkan Yesus daripada kematian, maka dia akan menghidupkan, memfungsikan seluruh organ tubuh kita ini. Haleluya. Berfungsi dengan baik, dan saudara boleh umur yang panjang. Amin. Ya, semalam hari Senin, Selasa, saya bersuka cita bertemu dengan seorang hamba Tuhan. Tiba-tiba dia sudah ada di samping saya. Hamba Tuhan wanita dari suku Chinese, saudaraku. Dia salam saya, Pak Munte, dia katakan. Oh, puji Tuhan, Pak Munte sehat, dia katakan. Oh, you pun saya lihat dalam keadaan sehat. Iya, berkat Tuhan, dia katakan. Nanti tanggal 9 tanggal 29 bulan 9, dia katakan, saya genap 80 tahun, dia katakan. Masih berkhotbah. Haleluya, saudaraku. Ya, bahkan dia seorang wanita, saudara. 80 tahun, saudara. Masih seperti biasa saja waktu saya berjumpa dengan dia puluhan tahun yang lalu, saudaraku.
Nah, saudaraku yang kasih dalam nama Yesus, jikalau roh yang membangkitkan Yesus daripada kematian tinggal dalam kamu, tinggal dalam saya, tinggal dalam saudara, maka Roh Kudus yang membangkitkan Yesus dari kematian akan menghidupkan juga tubuh-tubuhmu yang fana. Haleluya. Nah, saudaraku, ikuti doa ini. Oh Tuhan Yesus, jadilah kehendak-Mu dalam hidup saya. Pimpinlah saya kepada segala kebenaran. Ajarilah saya supaya saya mengerti apa kehendak Tuhan dalam hidup saya. Untuk itu Tuhan, saya mau hidup kudus, menyangkal diri, mematikan manusia lama, mematikan kehendak daging. Saya mau hidup dalam roh, berjalan dalam roh. Saya tidak mau memikirkan perkara-perkara daging. Saya mau memikirkan hal-hal yang dari roh, supaya saya berjalan dalam roh. Keinginan daging adalah perseteruan dengan Tuhan. Keinginan daging tidak mungkin berkenan padamu Tuhan. Saya mau berjalan dalam roh, dan dengan roh Tuhan itu saya mematikan kehendak daging dalam hidup saya. Kiranya Roh Kudus yang membangkitkan Yesus dari kematian menghidupkan juga tubuh-tubuh saya yang fana ini. Saya percaya kehendak Tuhan jauh lebih baik daripada kehendak saya. Saya percaya Tuhan, masa depan saya, masa depan yang cerah dan penuh pengharapan. Jadilah kehendak-Mu Tuhan di dalam hidup saya. Saya mau hidup patuh padamu, sehingga hidup saya jadi berarti, dan saya pasti memiliki satu hidup yang berhasil di dunia ini dan berhasil mencapai surga. Amin. Haleluya, tepuk tangan. Yang ketiga, saudaraku, sudah siap. Yang keempat, amin. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Apakah ini? Matius 6:11. Dengarkan baik-baik, kita harus cepat. Langkah selanjutnya dalam doa ialah minta makanan kita yang secukupnya kepada Tuhan. Minta makanan kita secukupnya. Ini berarti kita berdoa buat pekerjaan kita supaya diberkati Tuhan dan kita berhasil. Kita berdoa supaya belalang-belalang pelahap tidak menggerogoti kita. Kita berdoa buat keperluan rumah tangga kita. Kita berdoa buat keperluan kita. Kita berdoa buat keperluan gereja. Kita berdoa buat keperluan penginjilan. Saudaraku, Tuhan berjanji memenuhi segala kebutuhan kita. Filipi 4:19 berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Aku datang supaya kamu mempunyai hidup dan mempunyai dengan kelimpahan. Tentu saja kita boleh mohon rumah kepada Tuhan, mohon mobil kepada Tuhan, sepeda motor kepada Tuhan, mohon pertolongan Tuhan supaya studi kita berhasil. Kita boleh mohon semua kebutuhan kita kepada Tuhan. Saudaraku, kita perlu berdoa buat rumah tangga kita. Ibu-ibu perlu berdoa, istri-istri perlu berdoa buat suami. Suami perlu berdoa buat istrinya. Yang belum punya jodoh perlu berdoa buat jodohnya. Haleluya. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Jangan malu minta jodoh, karena jodoh itu kehendak Tuhan. Satu aja ayat mula-mula saudaraku mengatakannya, tidak baik manusia itu seorang diri. Aku akan memberikan penolong kepadanya. Saya dulu seorang diri sebelum Tuhan memberikan istri saya kepada saya. Dan saudaraku, saya berkhotbah pada waktu dalam pemberkatan nikah. Saya berkhotbah tanggung jawab suami, tanggung jawab istri. Semua bapak-bapak tersenyum kepada saya. Semua ibu-ibu tersenyum kepada saya.
Saudaraku, dari mana pula pendapat anak muda ini pikirnya, saudaraku? Tentu saja saya baca dari buku-buku, saudaraku. Karena saya tidak punya pengalaman, saudaraku. Dan kemudian, saudaraku, saya lihat, saudaraku, apakah malaikat-malaikat juga ini, saudaraku, menonton saya. Saudaraku, saya berkhotbah, saudaraku. Saudaraku, lalu saya berdoa, Tuhan, rupanya perlu jodoh, Tuhan. Berikan saya jodoh. Amin, saudara. Lalu Tuhan berikan jodoh yang paling baik, paling cocok buat saya. Amin. Jodoh pilihan Tuhan. Amin. Haleluya. Berdoa, saudaraku. Kita perlu berdoa, bukan untuk kebutuhan kita saja, untuk kebutuhan gereja, kebutuhan penginjilan, kebutuhan pembangunan gereja. Kita perlu berdoa supaya kita diberkati Tuhan limpahnya, supaya kita bisa memberi kepada gereja, memberi buat penginjilan. Kalaupun kita tidak bisa berangkat menginjil, kita harus memberi buat penginjilan, karena penginjilan adalah bisnis Tuhan pada akhir zaman ini, supaya jiwa-jiwa selamat masuk dalam bisnis Tuhan tersebut. Maka saudara akan diberkati Tuhan. Saudara tidak peduli penginjilan, saudara akan kurang sekali menerima berkat Tuhan, kurang manis dalam persekutuan saudara kepada Tuhan. Saudara sibuk, saudara urusan saudara sendiri, tidak memikirkan jiwa-jiwa terhilang. Saudaraku, maka kerohanian saudara, berkat saudara akan mulai, saudaraku, menipis, saudaraku. Nah, saudaraku yang kasih dalam nama Yesus, memang saudaraku paling baik kalau kita mohon supaya kita diberkati Tuhan, kita lebih dahulu sudah menabur. Jangan hanya minta berkati saya Tuhan, oh cukupkanlah makanan kami secukupnya Tuhan, berikanlah pada hari ini Tuhan. Tetapi saudara tidak ada memberi apa-apa buat gereja, tidak memberikan persepuluhan, tidak menolong orang miskin. Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, maka tidak ada taburan saudara. Saudara tidak peduli penginjilan, maka tidak ada taburan saudara. Maka Tuhan tidak bisa memberkati saudara dengan limpahnya. Haleluya. Nah, ini strategi doa, pasti berhasil. Ikuti doa ini. Saya percaya Tuhan, Engkau datang supaya saya beroleh hidup berkelimpahan. Engkau datang untuk memenuhi segala keperluan saya menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu dalam Kristus Yesus. Engkau datang supaya saya memperoleh hidup yang berkelimpahan. Berilah kepada saya semua kebutuhan hidup saya. Berkatilah keluarga saya, suami saya, istri saya, anak-anak saya. Berkatilah saya dengan jodoh daripadamu. Haleluya Tuhan. Dengan berkat yang berkelimpahan, saya akan melebarkan kerajaan sorga. Saya akan menabur dan menabur dan menabur lagi untuk pekabaran Injil. Saya sendiri akan bersaksi, membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Saya memperdulikan sangat penginjilan pada akhir zaman ini. Saya mau memberi kepada orang miskin. Maka saya percaya, sesudah saya menabur, saya akan menuai dengan berkelimpahan. Haleluya Tuhan. Amin. Tepuk tangan. Oke. 1 jam sudah. Saudara mau lagi dengan cepat? Oke. Saudara bisa berdoa ya. 1 jam 2 jam ya. Kemudian yang kelima, ampunilah saya dan saya juga mengampuni orang bersalah kepada saya. Matius 6:12. Langkah berikutnya dalam doa yaitu mohon ampun kepada Tuhan atas dosa-dosa kita. Saudaraku, tiap-tiap berdoa ada ampunilah saya Tuhan, ampunilah saya Tuhan. Tetap sajanya ada dosa kita.
Jangan terlalu sombong rohani berkata saya tidak ada dosa, lalu doa kita tidak ada minta ampun kepada Tuhan. Ada dosa karena perbuatan kita, ada dosa karena kita tidak berbuat sesuatu, maka kita berdosa. Misalnya kita tidak bersaksi kepada tetangga di sebelah rumah kita. Kita biasa bercakap-cakap dengannya, tapi kita tidak pernah mengajak dia kebaktian, tidak pernah mengabarkan Injil. Suatu hari dia sakit dan mati tanpa diselamatkan, maka darahnya tuntut Tuhan daripada kita. Kita berdosa bukan karena kita tidak baik kepadanya, bukan karena kita berbuat jahat, tidak, tapi kita tidak memberitakan Injil kepadanya. Itu pun dosa karena tidak berbuat. Ada dosa karena berbuat, jatuh kepada dosa karena pencobaan. Walaupun Tuhan berkatanya pencobaan-pencobaan yang lazim saja kuberikan kepadamu, karena aku memberi jalan keluar sehingga kau cakap menanggungnya. Engkau tidak perlu jatuh kepada dosa, tapi jatuh juga kepada dosa. Maka kita berkata kepada Tuhan, ampunilah saya Tuhan. Jangan terlalu sombong dengan menganggap diri saudara tidak ada berdosa pada suatu hari. Selalu ada dosa. Entah cakap saudara sudah kasar kepada satu orang dan saudara tidak sadar orang itu sudah sakit hati, saudara mohon ampunlah kepada Tuhan. Atau saudara tidak menepati janji saudara, atau saudara tidak kebaktian, saudara tidak berdoa, tidak baca Alkitab. Itu dosa karena tidak berbuat. Saudaraku yang kasih dalam nama Yesus, mohon ampun, ampuni saya Tuhan. Aku bertobat, maka darah Yesus akan menyucikan saudara, dan persekutuan saudara pulih kepada Tuhan. Saudaraku, ampuni juga saudaraku orang yang bersalah kepada kita. Saudaraku, ampuni. Kalau kita tidak mengampuni, maka dosa kita juga tidak diampuni. Jangan terus dipakai sakit hati, jangan terus diingat-ingat. Ampuni, bebaskan diri saudara. Amin. Haleluya. Nah, yang ke-6, berdoa supaya menang atas pencobaan. Matius 6:13, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Ini ayat 13a. Ya, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tuhan mau kita menang atas pencobaan. Saya ulangi, karena pencobaan-pencobaan yang biasa saja yang berikan Tuhan kepada kita, dan Tuhan buka jalan hingga kita tidak perlu jatuh. Nah, saudaraku yang kasih dalam nama Yesus, mari kita pakai doa tadi. Ampunilah saya Tuhan, supaya seperti saya juga mengampuni orang lain. Saya akan senantiasa berdoa dan berjaga-jaga, dan berjalan dalam roh, supaya saya menang atas pencobaan dan tidak jatuh kepada dosa. Saya tidak jatuh kepada dosa dalam pikiran saya. Saya tidak mau memikirkan hal-hal duniawi, hal-hal yang sia-sia, hal-hal yang kotor, hal-hal yang najis, hal-hal yang gosip. Saya tidak mau pikirkan dan tidak akan berada dalam mulut saya. Ampunilah saya Tuhan, sekiranya ada pikiran yang tidak berkenan kepadamu berada dalam pikiran saya. Ampunilah dosa kemalasan saya. Saya akan rajin berdoa, rajin beribadah, rajin bersaksi, rajin bekerja. Haleluya Tuhan. Lepaskanlah saya daripada pencobaan, karena hanya pencobaan yang lazim saja, yang biasa saja Engkau berikan kepada saya. Apabila saya tidak menyerah pada pencobaan dan mengalahkan pencobaan dengan kuasa Roh Kudus, maka saya pasti menang. Haleluya Tuhan. Amin. Tepuk tangan. Haleluya.